Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep neraca. Sebelum melanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nimade Jumihari dengan 4 digit NIM terakhir 1027. Yang kedua, Nikomang Ratih Mahadewi Widarmi L dengan 4 digit NIM terakhir 1035. Yang ketiga, Igusti Putupani Antaransyah dengan 4 digit NIM terakhir 1179. Yang keempat, Nikadek Dinayanti dengan 4 digit NIM terakhir 1227. Yang kelima, Andi Kerti Ardani dengan 4 digit NIM terakhir 1274. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian neraca. Yang kedua, analisis rasio terkait akun neraca. Yang ketiga, manfaat neraca. Yang keempat, keterbatasan neraca. Yang kelima, komponen laporan neraca. Dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk laporan neraca. Baik, untuk materi yang pertama mengenai pengertian neraca, analisis rasio-rasio keuangan terkait akun neraca akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian neraca. Neraca atau balance sheet adalah salah satu bagian dari laporan keuangan suatu entitas, bisnis atau perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan tersebut. Untuk materi yang kedua yang mengenai analisis rasio-rasio keuangan terkait akun neraca. Rasio-rasio keuangan terkait akun neraca yang pertama, tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat dilihat dari hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, indikator yang paling sering digunakan dalam mengukur likuiditas perusahaan adalah iuran rasio. Yang keempat, rasio lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan adalah quick ratio. Kemudian yang kelima, rasio yang membandingkan total kewajiban dengan total aktiva dinamakan debit ratio. Yang keenam, rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan secara keseluruhan ini digunakan asset turnover ratio. Yang ketujuh, yang terakhir ini, informasi yang terkandung dalam neraca juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya tingkat pengambilan aktiva atas laba bersih. Dan rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai probabilitas perusahaan secara keseluruhan adalah return on asset. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat dari adanya neraca. Adapun beberapa manfaat dari neraca yaitu yang pertama, memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo melalui aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memprediksi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek melalui aktiva yang dikonversikan menjadi kas tanpa melalui hambatan apapun dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu memprediksi kebutuhan dana jangka panjang pada perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban tidak lancar pada perusahaan. Dan yang keempat yaitu memprediksi jumlah klaim dari kreditor atas aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima yaitu memprediksi jumlah total klaim pemilik dana atau investor yang terdapat pada perusahaan tersebut. Dan yang keenam yaitu memperoleh gambaran atau bayangan mengenai jumlah atau komposisi atas aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memperoleh gambaran mengenai jumlah perbandingan antara kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andri Kerti Ardani dengan 4 digit NIM belakang 1274. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai keterbatasan neraca. Di dalam suatu neraca terdapat beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu neraca memiliki kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi. Lalu yang kedua, neraca tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini atau current value of entity. Yang ketiga, neraca tidak mengungkapkan seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan. Yang keempat, kurangnya memiliki daya banding. Yang kelima, biaya historis yang dilaporkan dalam neraca tidak disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam daya beli dari unit yang diukur.
Lalu yang keenam, ketidakmampuan untuk mengakui keseluruhan aktiva dalam menghasilkan neraca yang hanya menunjukkan sedikit posisi keuangan yang sebenarnya. Banyak intangible ekonomi aset. Lalu yang keterbatasan lainnya yaitu meningkatnya penggunaan off balance sheet financing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komarati Mahadewi Darmiel. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai komponen laporan neraca. Komponen laporan neraca merupakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Adapun penyusunan neraca keuangan bertujuan untuk menampilkan aset atau kekayaan perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya laporan tersebut, maka data keuangan perusahaan dapat diketahui secara terperinci. Dalam hal ini, neraca terdiri dari 3 hal utama, yakni aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities, serta ekuitas atau equity. Nah, dalam penyusunannya, ketiga hal tersebut harus berada dalam jumlah yang sama atau seimbang. Proses penyusunan keseimbangan ini yang membutuhkan perhitungan yang terperinci dan ketelitian yang tinggi, sehingga antara kedua kolom dapat menyajikan data yang seimbang. Di mana komponen laporan neraca ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai aktiva atau aset. Di mana akun aktiva ini juga sering disebut sebagai harta, di mana hal ini menggambarkan posisi kekayaan perusahaan pada waktu tertentu. Aset dalam neraca berada pada saldo debit dan merupakan akumulasi dari kewajiban dan modal. Aktiva atau aset ini dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, aset lancar merupakan aset yang manfaat ekonominya akan diperoleh dalam waktu dekat, sekitar 1 tahun atau kurang. Contohnya, kas atau bank, surat berharga, piutang, dan uang muka biaya. Yang kedua, investasi jangka panjang merupakan sebuah penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan memperoleh penghasilan tetap dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, investasi saham dan investasi obligasi. Yang ketiga, aset tetap, di mana aset atau aktiva berwujud terbagi lagi menjadi aktiva lancar, misalnya persediaan piutang, perlengkapan, dan investasi jangka pendek lainnya. Dan aktiva tetap yaitu bangunan, peralatan, kendaraan, dan sumber daya fisik lainnya. Yang keempat, aset tidak berwujud. Sesuai dengan namanya, aset ini terdiri dari sumber daya perusahaan yang berbentuk non-fisik seperti hak cipta, hak paten, goodwill, dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis. Yang terakhir yaitu aset lain-lain merupakan aset yang tidak termasuk ke dalam 4 kategori yang tadi saya jelaskan, contohnya piutang direksi dan beban yang ditangguhkan. Poin yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities, di mana hal ini mencakup seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Maka dalam neraca, liabilities ini dimasukkan dalam saldo kredit. Liabilities terbagi menjadi 3, yakni kewajiban jangka pendek atau utang lancar atau current liabilities, kewajiban jangka panjang atau long term liabilities, dan kewajiban lain-lain. Di mana yang pertama, kewajiban jangka pendek memiliki masa jatuh tempo 1 tahun atau kurang, diantaranya utang dagang, gaji, pajak, dan pendapatan yang ditangguhkan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban ini mempunyai masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, misalnya pinjaman berjangka, wesel bayar, kewajiban pensiun, dan sewa guna usaha. Yang ketiga yaitu kewajiban lain-lain merupakan kewajiban yang tidak masuk ke dalam 2 kategori yang tadi saya sebutkan, misalnya utang perusahaan kepada direksi. Poin yang ketiga yaitu ekuitas atau equity. Ekuitas atau biasanya juga disebut sebagai modal adalah seluruh kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan demikian, modal akan terus bertambah apabila pemilik atau investor memperbanyak suntikan dana ke perusahaan. Namun, modal juga dapat berkurang jika perusahaan merugi atau ketika pemilik dan investor menarik dananya dari perusahaan. Modal terdiri dari saham di setor, cadangan laba, dan modal lainnya. Dalam balance sheet, modal atau ekuitas adalah selisih dari harta dan utang. Di mana ekuitas ini diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, yakni ekuitas yang berasal dari setoran pemilik seperti modal saham, termasuk agio saham, dan yang kedua, ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba yang ditahan tidak dibagikan kepada pemilik. Sekian materi mengenai
komponen laporan neraca. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Putu Fana Antriansyah dari kelas 7G dengan 4 digit NIM terakhir 1179. Nah, di sini saya sebagai penyaji yang terakhir ingin memaparkan terkait bentuk-bentuk laporan neraca. Nah, secara umum, laporan neraca ini digolongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah berbentuk skontro atau rekening, dan yang kedua adalah berbentuk stafel atau laporan. Nah, penyajian laporan neraca ini itu harus disesuaikan dengan pos-pos akun yang perusahaan atau entitas bisnis miliki atau gunakan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan masuk ke penjelasan terkait dua penggolongan laporan neraca tersebut. Yang pertama, kita masuk ke laporan neraca berbentuk skontro atau rekening. Nah, di sana telah ditampilkan contoh laporan neraca berbentuk skontro, yakni pada bengkel motor Brum per 31 Agustus 2018, di mana laporan bentuk ini menyajikan rekening dalam dua sisi. Sisi yang pertama, yakni sisi kanan, biasanya disebut dengan pasifa. Pada sisi kanan ini terdiri terkait kewajiban dan modal yang bengkel motor Brum tersebut miliki. Sedangkan pada sisi lainnya, yakni sisi kiri, disebut aktiva, di mana berisi semua akun klasifikasi aktiva yang bengkel motor Brum tersebut miliki pada periode per 31 Agustus 2018. Nah, kita masuk ke bentuk yang kedua, yakni bentuk stafel atau laporan. Nah, pada bentuk ini, stafel merupakan bentuk laporan keuangan neraca yang disajikan dengan cara penulisan kelompok harta atau aktiva pada bagian atas, sedangkan untuk kelompok kewajiban dan modal berada pada bagian bawah. Selain istilah stafel, bentuk neraca ini juga sering disebut dengan bentuk laporan dengan bentuk laporan neraca vertikal. Penyajiannya dibuat secara berurutan mulai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di bawah ini telah ditampilkan contoh dari neraca dengan bentuk stafel, yakni dari laporan neraca berbentuk stafel bengkel motor Brum per 31 Agustus 2018, yakni dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki bengkel motor Brum per 31 Agustus 2018. Nah, pada bentuk penyajian skontro yang menyamping akan lebih efektif dipakai bila akun pada perusahaan tersebut memiliki jumlah pos akun yang relatif sedikit. Sedangkan jika perusahaan memilih penyajian laporan neraca berbentuk stafel yang memanjang ke bawah, akan lebih efektif dipakai bila akun dalam perusahaan tersebut memiliki pos-pos akun yang relatif banyak. Nah, oleh karena itu tadi telah dijelaskan bahwa penyajian laporan neraca ini atau laporan posisi keuangan ini harus disesuaikan dengan jumlah pos-pos akun yang perusahaan atau entitas tersebut gunakan atau miliki. Sekian pemaparan dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi, 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 Santi,